Yang pertama itu puasa selama 41 hari. Tidak boleh tidur. Boleh tidur kalau sudah larut, itu baru boleh tidur. Tapi anehnya pada waktu duhur, kira-kira saya sholat, waktu saya zikir, mungkin kan tidak boleh tidur ya, mungkin saking ngantuknya saya itu silier gitu. Tapi saya masih pegang tasbih itu. Tahu-tahu matahari besar itu dari atas tuh jatuh ke rumah saya, langsung masuk ke sebelah timur rumah saya. Saya tahu, saya lari, saya mengejar seperti nguber ngatan dari dalam rumah, tapi matahari itu masuk dari sebelah timur terus belok ke kanan melalui dapur, langsung masuk ke kamar mandi dan masuk ke kolam mandi. Jadi saya sempat melihat ya, tapi saya mengejar itu lebih cepat mataharinya daripada saya. Jadi saya tahu mataharinya masuk ke kolam mandi itu biur gitu, saya tahu. Itu yang pertama Yai, saya ingin tahu apa artinya itu. Karena sudah lama saya mau tanya pada siapa gitu. Gitu. Nggak ada yang mungkin saya boleh bertanya dulu. Inge. Ketika sampean berkholwat atau bahasanya di Toriko kan suluk khususiyah, ya dah? Ya. Apakah sudah diizinkan Allah untuk memfungsikan zikir sirul asrar belum pada saat itu? Begini Yai, yang diajaran oleh Yai yang saya ikuti itu sudah saya ikuti secara seksama. Tetapi kebiasaan saya itu memang saya suka zikir dari dulu. Gitu. Saya suka berzikir semau saya. Maksudnya itu subhanallah alhamdulillah seperti itu Yai. Tapi maksud kula, apakah pada saat sebelum terjadi matahari ceblok jatuh gitu, itu jenengan kan berpuasa. Iya. Jenengan itu saya katakan sebagai salik, gitu. Salik itu pelaku perjalanan suluk untuk menuju wusul pada Allah, lagi dah. Pertanyaan saya, apakah di situ juga jenengan memfungsikan maksud daripada zikir la ilaha illa anta yang kusebut sebagai sirul asrar? Belum, oke. La ilaha illallah aja. Oke. Terus itu jenengan sudah pada saat itu sudah mengenal zikir ini tadi belum? Sudah kenal tapi belum saya lakukan. Oh ngaten, nggih, lanjut. Terus yang kedua, pada waktu yang paling ujung yaitu kalau saya buat itu ujian ya buat saya. Itu 3 hari masuk ke ruang gelap. Itu diisi 5 orang dengan saya, perempuan semua, kita pakai baju putih-putih, tidak boleh mandi, tetap puasa, tidak boleh tidur, semuanya ada di atas sajadah ya. Gitu. Iya, isinya puasa dan zikir. Puasa zikir dok itu selama 3 hari 3 malam. Zikir bilisan dengan lesan la ilaha illallah itu. Oh macam-macam ya. Aduh apa? Itu yang diutamakan zikir urup-urup. Zikir urup-urup. Itu zikir yang bagaimana? Dalam hati. Saya ucapkan ya. Yang ada kaitannya dengan rasa. Ya betul. Oke. Terus maksudnya zikir yang urup-urup tadi adalah rasa itu arahnya ke yang esa atau arahnya yang selain ke Allah ya. Allah ya. Iya Allah. Betul. Itu. Nah, pada waktu mau masuk itu ya, semuanya itu dikasih pulpen satu-satu, kasih permen. Kertas. Pulpen. Oh, pulpen. Ya. Oke, lanjut Bu. Kasih pulpen sama kertas ya satu-satu. Tapi pada waktu itu nggak tahu saya kok nggak mau gitu. Mboten usah Yai, saya bilang gitu. Oh nggak mau, mboten sisa. Saya sudah bawa, saya bilang gitu. Setelah masuk situ itu mulai sahur ya. Sahur itu jam 12 malam ya. Setelah sahur langsung kita dibaiat, disumpah dan sebagainya, didoain, terus masuk ke ruang yang gelap tadi ya. Terus kita cuma berzikir, sholat, terus tahu-tahu pada waktu subuh itu baju yang saya pakai ya sama mukena itu
Itu bercahaya Yai, murup Yai. Saya takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa perkara yang ada kaitannya yang dilakukan jasmani itu sebetulnya adalah merupakan salah satu tamsil apa yang ada rohani, Pak. Sekecil apapun itu perbuatan atau sesuatu yang terjadi, itu adalah alamat, petanda pengertian secara rohania. Apa wong ngelak kok ya kudu ngombe banyu. Banyune ya ngono. Sing diombe apa ya kudune banyu putih. Kok orang ngombe banyu aki. Lah niku lho ya ana pengertiane dhewe to. Bapak Ibu, jasmani itu ada kebutuhan. Rohani pun juga begitu. Apa kebutuhannya rohani? Ngilmu ngamal istiqomah. Sehingga bisa mendapatkan rahmat anugerah sing luhur, nikmatun azimatun, yaitu rahmat bertemu Allah. Berarti rohani itu harus didatangkan ilmu ngamal istiqomah, baru dapat mencukupi apa sing dibutuhno rohani. Jadi napa mawon sing dibutuhno jasmani iku sebetulnya isaroh rohani pun juga membutuhkan apa yang sebagai kebutuhan rohani. Lah berhubung ajaran tauhid kita sampingkan, ya akhirnya nggih mboten saged dados arti untuk bertafakur. Masalah khalwat juga begitu, boleh nyenengan katakan sebagai tafakur sama. Sing intinya adalah Allah akan memberikan satu ngelmu sing gak ono batese. Makane nek terus nguras langit, ilmu kelangitan mboten saged. Wong sampean golek iwak nguras laut, ya mboten saged telas air laut iku. Yang nguras golek iwak nang kali baru bisa entek tuyane. Laut dikuras. Laksana seperti itu. Jadi ilmu tauhid itu laksana seperti lautan tanpa batas. Makanya mengapa identik dengan bahasa tenggelam di dalam bahrut tauhid. Bahru itu lautan. Itu maksudnya lautan yang tidak ada tepi. Ilmu tauhid itu gak ada batas, gak ada batas. Semakin ke dalam maka semakin jernihlah yang namanya air tersebut. Tapi nek sampean iku mau kok ya mundut, air njaba ya terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Untuk selanjutnya terkait masalah jenengan kholwat dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring boleh. Jenengan keju nggak bisa berdiri, duduk boleh. Jenengan duduk pun capek boleh berbaring. Sing penting piye carane, bagaimana caranya jenengan iki bidayai iku bener. Sebab nek bidayai benar mongko nihayah iku mesti bener.
ketika kholwat. Dikatakan bidayah iki adalah awal suluk benar adalah pelepasan keakuan diri. Itulah fungsinya su'aul basirah menuju ngainul basirah, merasakan kehadiran keakuan wujudnya Allah sebagai pelaku jenengan kali kula, sebagai penggerak jenengan kali kula berkholwat dan berzikir. Inilah alam muraqabah. Setelah itu lepas, maka masuklah ke alam fana, ketiadaan keakuan diri yang disebut sebagai tahalli, bebersih keakuan diri, baru muncul tajalli. Oke, masih ada? Ibu cukup? Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Alfian Gus saking Magetan, badhe tanglet. Gebyare donya niku pripun Gus nek seumpami sedaya niku sampun Gusti Allah. Nomor kalihipun puncake makrifat niku napa ing teng syariat Gus? Ngapunten Gus, saderengipun kula nyuwun wektune jenengan sekedhik mawon bibar niki kula pengin ngobrol kalih panjenengan Gus. Nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taksirud dunya, gebiarnya dunia itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi hatinya seorang salik tatkala seorang salik itu sudah menjadi arif utawa sudah sampai pada Allah, nggak akan terpengaruh. Karena apa? Karena seorang salik yang sudah sampai wusul terhadap Allah itu sudah tidak membutuhkan pengaruh gebyari dunya. Istilah orang yang sudah sampai pada puncak atau di loteng, maka gak butuh tangga karena dia sudah sampai di loteng. Kalau belum sampai di loteng, ini disebut salik perjalanan. Kadang-kadang tasik terpengaruh, enak tonggo besi, enak tonggo kayu, enak tonggo tali, mau macam-macam, masih terpengaruh. Makanya sering saya katakan, mengapa kita harus sering-sering memandang uripe Gustine ora memandang makhluk. Disitulah maksudnya. Gebiarin dunya itu ada dua Pak. Ada yang di alam muraqabah, ada yang di alam muhadharah kasunyatan iki, ada yang di alam mukasyafah. Dan ini tidak akan berpengaruh apa-apa dalam diri hati sampean tatkala jenengan itu betul-betul sudah mencapai kewusulan. Pertanyaannya, salahkah kita yang masih dalam perjalanan itu kadangkala terpengaruh? Jawab saya, miturut kelas di sini tidak. Karena itulah cara Allah memproses Anda untuk betul-betul menjadi orang yang bertauhid murni, ada di situ. Makanya orang yang suluk gak wusul-wusul wis ben wae. Karena disitulah hukum yang terjadi adalah tiba tangi sudah biasa. Ngaten.
Satu, dua. Puncak kemakrifatan apakah betul ikuti syariat? Tergantung kita itu melihat, memandang dari mana. Sebab gini Pak, Pak Tani itu menanam biji tanpa syariat. Isi ditandur, ditanam supaya mendapatkan buah yang bagus. Lah ngoten nggih. Contoh, kita itu menanam biji kacang atau jagung. Nanti jikalau Pak Tani menanamnya itu bijinya bukan kulitnya lho Pak. Kulit iku minangka syariat. Isi minangka hakikat. Loh, di situ nanti akan muncul satu pohon, yang pohon ini nanti akan membuahkan biji lagi. Kalau kacang tadi nanti akan berbuah di dalam bumi. Kalau jagung berbuah di atas bumi, berarti mafis samawati wa mafil ardi. Wis padha mawon niki. Loh, di situ nanti buahnya pasti ada kulitnya yang menutupi. Lah kulit inilah yang nantinya akan mengamankan sebuah isi. Sebab gini Pak prosesnya, entah Anda menanam sebiji kacang atau jagung, ketika saat pohon itu sudah muncul, maka wujud biji kacang atau jagung itu fana, nggak ada, karena sudah terlewati. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, jagung atau kacang ini akan juga memunculkan isi dan kulit, hakikat dan syariat. Bapak Ibu, buktikanlah ketika saat pohonnya itu muncul, isi yang kita tanam itu ada apa enggak? Enggak ada Pak. Di dalam tanah kita cari biji yang kita tanam tadi enggak ada. Berarti bagaimana? Ya wujudnya hidup di dalam biji tadi menyatakan berupa pohon. Inilah proses seseorang ketika suluk itu harus izin wujudaka fi ardil khumul. Kudu membawa wasilah. Sing wasilah itu adalah menafikan keakuan diri. Tenggelamkanlah wujud siro, wujudmu, keakuan dirimu sebagai makhluk yang asalnya tidak wujud. Oleh karena diwujudkan oleh yang wujud, maka seakan-akan kita wujud. Akhirnya kita akui wujud. Biar wujud ketiadaan kita itu hilang, maka tenggelamkanlah kholwato. Kalau bahasa Nabi Yunus, harus ditelan ikan. Berarti jenengan tenggelam dalam kholwat. Itu untuk menafikan keakuan. Lah, di situ akan muncul nyatane wujudnya Allah. Yang tadinya tidak bisa kita lihat dengan mata dohir, hanya bisa kita lihat dengan mata hati, yang disebut ainul basiroh, berupa rasa tadi, iman yang benar. Kalau di dalam biji itu ada wujudnya hidup, di dalam seluruh makhluk ada wujudnya Allah, hanya dengan hati, mata hati. Ingin tahu wujudnya dengan mata dohir, masuk alam akhirat, akhirnya Anda harus ditenggelamkan di dalam bumi khumul, atau jenengan wajib melakukan kholwat. Dengan begitu, waktu yang sudah Allah tentukan, akan muncul yang namanya pohon jagung atau kacang. Lah, munculnya pohon jagung dan kacang iki tamsil
laksana, inilah wujudnya Allah akan bisa kau lihat dengan mata zahirmu. Berarti Anda sudah di mana? Wal yaumal akhirah, sudah masuk di alam akhirat. Kuncinya apa bisa masuk? Wa dzakarallaha katsiran. Quran niki Al-Ahzab 21, kuncinya di situ. Nggih, zikir mulai dari la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana ini, Pak. Anta itu digaungkan terus, dengan sendirinya ana akan muncul dengan sendirinya. Berarti jikalau ana muncul, itu tanda wujudnya pohon kacang ini sudah nyata. Dan disitulah akan memunculkan buah proses, ya. Tetap ini akan diamankan dengan kulitnya ditutup. Jagung pun ada kulitnya, isinya jagung ini. Kacang pun di dalam tanah juga ada kulit baru. Artinya apa, Pak? Kalau wujud nyatane Allah sudah ada dalam diri Anda, baik secara batin lebih-lebih zahir, itu nanti akan diamankan dengan bentuk apa? Perilaku syariat. Berupa apa? Jenengan kerja syariat, jenengan makan syariat, jenengan minum syariat. Apapun di dalam aktivitas jasmania ini adalah kebilang kesebut syariat. Hakikatnya, nyatane hakikat ini ketutup ambek kita tadi. Akhirnya orang lain tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Paham ya? Kalau pertanyaannya apakah syariat itu perjalanan akhir, nyatane hakikat, jikalau niki jawaban saya, jikalau sudah mengalami proses seperti ini, betul. Tapi bukan syariat yang dulu. Yang dulu kulitnya sudah kita buang, sekarang baru kulit yang akan datang ini lebih bagus lagi. Makanya ganti-ganti kulit itu gak apa-apa. Dulu kulit syariatin Nabi Adam, ganti kulit syariatin Nabi sinten sampak Kanjeng Nabi kulit syariatin ganti rapopo. Tapi situ sing gak iso ganti isi. Nek kacang tetap kacang lah kok dipetek digoleki isine nyun sewu jambu. Gak mungkin, Pak. Isi kacang pun tidak pernah ngomong-ngomong aku kacang, nggak pernah. Tapi kalau Anda betul-betul dzurriyyah Rasul, gak mungkin kau akan mengenalkan diri pada orang lain kalau Anda itu dzurriyyah Rasul. Gak mungkin. Apalagi ingin pengakuan, terlepas golongan kanan atau golongan kiri. Misalnya golongan kanan menyalahkan golongan kiri kok nyalahkan golongan kanan. Nek karo-karone dalam hati ingin diakui sebagai dzurriyyah, karo-karo ini buang. Paham? Miturut hukum ilmu tauhid itu gitu. Kau usah, Pak, aku ini keturunane Wali Songo, gak usah. Kui gak ngomong, Gusti Allah ya wis ngerti. Nek kui ngaku-ngaku berarti ada tendensi lo ya. Hati-hati. Bah golongan kiri, bah golongan kanan, gak usah ngomong wis. Kalau kita masih ada ingin diakui sebagai dzurriyyahnya, kok nyalahno orang lain karena gak tersambung, podo ae menurut kula. Podo pekoke. Miturut tauhid.
Karena miturut tauhid gak usah ada pengakuan, itu sudah jelas. Namanya buah jagung, ya wis jagung. Kalau betul-betul iku dasare ndugi isi jagung. Itu bisa kita lihat dari sifat dan karakter, Pak. Sifat iki gen ruhaniyah, gen jasmaniyah. Apa sifatnya Kanjeng Nabi ku? Sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Illa rahmatal lil ngalamin wa qala aidan illa mubasysyiron wa nadhir. Semua dirangkul. Semua dirangkul, bah wong Islam, bah wong ghairul Islam dirangkul. Jikalau itu ada yang batil dilurusno ke hak, tapi satu sisi gak ngaku belajar iki, belajar tauhid, berarti ya sudut pandang saya harus di tauhid, tidak hanya bersudut pandang di jalur syariat saja mboten. Itulah puncak hakikat atau puncak ma'rifat. Satu sisi memang betul itu ada di syariat, cuman syariat yang baru. Artinya yang baru setelah Anda sudah ngalami makrifat, terus semua perilaku dohiriah itu laksana syariat yang mengamankan, menutupi kemakrifat hatimu pada Allah. Gak usah jenengan iku ngaku-ngaku aku mak repot, aku sudah makrifat. Mboten, justru sing ngaku-ngaku iku justru sing belum, ngoten lho. Paham nggih? Nggih, Ibu tadi, monggo Bu. Pundi ibuke tadi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yai, saya baru kali ini hadir di sini. Ketepatan Yai. Ibu dari mana? Dari Mojokerto Kota. Oh, Mojokerto Kota. Nggih. Nggih, ngopek nggih. Nggih. Tonggo dewek. Nggih. Begini Yai, intinya saya di sini cuma ingin bertanya seperti Ibu yang tadi, nggih. Karena saya ikut toriko tapi tidak saya sebut namanya ya, nggih. Itu saya sudah lakukan. Yang pertama itu puasa selama 41 hari. Tidak boleh tidur. Boleh tidur kalau sudah larut, itu baru boleh tidur. Tapi anehnya pada waktu duhur, kira-kira saya sholat, waktu saya zikir, mungkin kan tidak boleh tidur ya, mungkin saking ngantuknya saya itu silier gitu. Tapi saya masih pegang tasbih itu. Tahu-tahu matahari besar itu dari atas tuh jatuh ke rumah saya, langsung masuk ke sebelah timur rumah saya. Saya tahu, saya lari, saya mengejar seperti nguber ngatan dari dalam rumah, tapi matahari itu masuk dari sebelah timur terus belok ke kanan melalui dapur, langsung masuk ke kamar mandi dan masuk ke kolam mandi. Jadi saya sempat melihat ya, tapi saya mengejar itu lebih cepat mataharinya daripada saya. Jadi saya tahu mataharinya masuk ke kolam mandi itu bayur gitu, saya tahu. Itu yang pertama Yai, saya pengen tahu apa artinya itu. Karena sudah lama saya mau tanya pada siapa gitu. Gitu. Nggak ada yang mungkin saya boleh bertanya dulu. Inggih. Ketika sampean berkholwat atau bahasanya di Toriko kan suluk khususiyah, ya dah? Ya. Apakah sudah
diizinkan Allah untuk memfungsikan zikir sirul asrar belum pada saat itu? Begini Yai, yang diajaran oleh Yai yang saya ikuti itu sudah saya ikuti secara seksama. Tetapi kebiasaan saya itu memang saya suka zikir dari dulu. Itu. Saya suka berzikir semau saya. Maksudnya itu subhanallah alhamdulillah seperti itu Yai. Tapi maksud kula, apakah pada saat sebelum terjadi matahari ceblok jatuh gitu, itu jenengan kan berpuasa? Iya. Jenengan itu saya katakan sebagai salik, ya dah. Salik itu pelaku perjalanan suluk untuk menuju wusul pada Allah, lagi dah. Pertanyaan saya, apakah di situ juga jenengan memfungsikan maksud daripada zikir la ilaha illa anta yang kusebut sebagai sirul asrar? Belum, oke. La ilaha illallah aja. Oke. Terus jenengan sudah pada saat itu sudah mengenal zikir ini tadi belum? Sudah kenal tapi belum saya lakukan. Oh ngeten, nggih, lanjut. Terus yang kedua, pada waktu yang paling ujung yaitu kalau saya buat itu ujian ya buat saya. Itu 3 hari masuk ke ruang gelap. Itu diisi 5 orang dengan saya, perempuan semua, kita pakai baju putih-putih, tidak boleh mandi, tetap puasa, tidak boleh tidur, semuanya ada di atas sajadah ya. Gitu. Iya, isinya puasa dan zikir. Puasa zikir itu selama 3 hari 3 malam. Zikir bilisan dengan lesan la ilaha illallah itu. Oh macam-macam ya. Aduh apa? Itu yang diutamakan zikir urup-urup. Zikir urup-urup. Itu zikir yang bagaimana? Dalam hati. Saya ucapkan ya. Yang ada kaitannya dengan rasa. Ya betul. Oke. Terus maksudnya zikir yang urup-urup tadi adalah rasa itu arahnya ke yang esa atau arahnya yang selain ke Allah ya. Allah ya. Iya Allah. Betul. Itu. Nah, pada waktu mau masuk itu ya, semuanya itu dikasih pulpen satu-satu, kasih permen. Kertas. Pulpen. Oh, pulpen. Iya. Nggih, lanjut, Bu. Kasih pulpen sama kertas ya satu-satu. Tapi pada waktu itu nggak tahu saya kok nggak mau gitu. Mboten usah Yai, saya bilang gitu. Oh nggak mau, mboten sisa. Saya sudah bawa, saya bilang gitu. Setelah masuk situ itu mulai sahur ya. Sahur itu jam 12 malam ya. Setelah sahur langsung kita dibaiat, disumpah dan sebagainya, didoain, terus masuk ke ruang yang gelap tadi ya, gelap ya. Tidak tahu itu, lihat jam aja nggak bisa. Ada jamnya padahal kita nggak bisa lihat. Nah teman-teman orang 4 tadi ya kelihatan putih-putih aja, kita nggak tahu rupanya seperti apa, kita nggak tahu, kita pun nggak kenal gitu. Nah pokoknya kita masuk 5 orang, terus kita cuma berzikir, sholat, yang diperbanyak sholatnya adalah menghadap kemana ya juga nggak tahu. Tahu, kalau itu tahu. Tahu katanya ya. Gelap. Iya kan sudah kita tata menghadap gitu. kiblat gitu. Terus kita zikir, kalau saya zikir ya yang sering saya laksanakan itu, tapi yang sering saya ucapkan pada itu karena Yai disuruh zikir urup-urup gitu. Nah pada waktu yang terakhir saya ndak sadar kalau itu hari yang terakhir ya Yai. Pada waktu subuh ya, ndak ada boleh yang mandi, ndak boleh. Kemudian tahu-tahu kan baju kita putih ya, suruh putih, pakai ditumpuk sama mukena juga putih, ndak boleh warna lain. Terus tahu-tahu pada waktu subuh itu baju yang saya pakai ya sama mukena itu bercahaya Yai, murup Yai. Saya takut. Saya takut betul, itu kaget saya. Loh, kok murup gitu? Saya angkat rok saya, murup semuanya Yai. Betul ini.
Saya tidak bohong. Terus ya Allah kok kayak gini. Saya angkat itu. Terus sajadah yang saya pakai itu juga. Itu enggak ada sentolopnya? Enggak ada, peteng ya. Sajadah itu juga morup ya, biru-biru gitu. Betul. Kan warnanya hijau, biru-biru lap-lap gitu. Nah itu saya cuma ya saya diam aja ya, cuma kaget aja. Nah pada waktu maghrib itu kan yang terakhir ya, jam 12 nanti kita bukanya, jam 12 malam. Itu pada waktu maghrib sajadah itu murup lagi. Iya pada waktu saya pikir itu. Murup lagi terus tembok enggak murup? Tidak. Nah kan tanya enggak ya? Cuma sajadah saja yang murup biru. Kemudian yang terakhir ya saya kaget itu keluar seperti pita di depan saya, cuma ukuran setengah meter mungkin. Pitanya itu tahu-tahu keluar dari lantai. Curut gitu. Apa warnanya, itu? Enggak tahu saya. Itu pertanyaannya warnanya macam-macam ya, ada yang merah, ada yang kuning, hijau gitu. Lu kok kelihatan saya itu. Terus hanya beberapa detik ya itu kemudian masuk lagi ke lantai gitu. Yang saya tanyakan itu apa? Maksudnya itu apa semuanya gitu. Semuanya itu apa artinya? Saya minta jawaban yang malam minggu. Sampun. Saya minta jawaban yang jelas ya nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpulkan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait si Salik itu mengalami diperlihatkanlah satu sosok matahari dan matahari jatuh dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah melakukan bentuk khalwat dan menemukan beberapa hal yang bercahaya. Pertama Bu, terkait matahari. Matahari itu sebagai sumber energi, sumber cahaya. Kalau kita tarik pengertian secara tauhid, siapa sumber daripada energi itu? Adalah Al-Ahad, ilahukum ilahu wahid. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah jenengan tatkala itu kok yo ati sudah memfungsikan sirul asrar, otomatis jenengan itu tidak akan mata hati memandang bentuk wujud daripada matahari, tapi hati sampean ini bersaksi terhadap wujud sejatine sumber energi. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti gini, orang yang berkhalwat itu Bapak Ibu, lebih-lebih orang itu sudah membawa wasilah yang kumaksud, nur sing muncul sumber dari cahaya, itu berarti kesebut nur makrifat. Yang maksud tujuannya adalah supaya ruh jiwa ini tidak bersaksi terhadap nurullah atau makhluk, supaya jiwa ini bersaksi betul-betul terhadap sejatine Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada di sinilah pengertiannya. Yang kedua, terkait cahaya tadi, sebetulnya enggak jauh berbeda dengan yang pertama. Jenengan disuruh masuk di dalam alam yang kegelapan, yang gelap. Itu artinya dadi lowo atau codot. Lowo lan codot iku metunya keluarnya mesti malam. Malam itu mesti gelap. Artinya gelapkanlah hatimu
dari gebyare dunya, gebyare makhluk. Ini harga mati. Jikalau Anda ingin menginginkan nyatane wujude Allah iku hakul mubin, wajib hati ini menggelapkan songkodini dari perkara-perkara selain Allah. Dalam istilah surat An-Nur ayat 35, jikalau kau ingin melihat gambar di layar di gedung biskup itu, maka langit-langit di atas sampai lampu-lampu itu harus dimatikan. Dimatikan dulu Pak Bu. Yang di langit-langit itu lampu-lampu itu oleh petugas. Supaya apa? Gambar yang ada di layar itu biar jelas. Biar jelas. Sehingga cahaya dari nurullah enggak ada, dari langit-langit enggak ada, biar cahaya itu hanya datang di layar. Artinya biar hati sampean itu betul-betul diakhat, maka selain daripada akhat itu harus dimatikan. Ikulah gelap. Lah apa maksud bajuku bercahaya, terus lagi sajadah yo bercahaya dan muncul pita-pita? Itu sebuah gambaran bahwasanya Allah akan mengusir nafsu yang membikin hati sampean kali kulo gelap terhadap Allah, bukan gelap terhadap makhluk, gelap terhadap Allah. Itu asal muasal prosesnya adalah karena hati kita selalu berzikir. Mungkin dalam pengertian zikir urup-urup tadi itu maksudnya sirul asr itu mungkin ya, cuman jenengan nggak berani menyebutkan karena dipesen sampai guru ini ojo pernah bilang terkait zikir iki. Nek zikir la ilaha illallah sudah umumnya la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Jadi Bu, itu adalah tetanda, maksudnya sing sapa wonge atine gelem eling nang Gusti Allah, mongko cahaya makrifat Allah akan nyalakan di dalam jagatnya hati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.